Ya, jadi teorema 2.6. Kalau ada matriks A simetri dan definit positif, jika dan hanya jika A dapat ditulis dalam bentuk P transpos P di mana P matriks non singular. Kemarin sudah saya tunjukkan jika A definit positif, maka bisa ditulis itu. Nah, ini kita bisa membuktikan, misalkan A itu saya nyatakan dalam bentuk P transpos P, kemudian saya masukkan ke bentuk kuadratiknya, dengan mengganti A P transpos P, ternyata bentuk ini tidak lain jumlah kuadrat. Karena ini bisa saya tulis seperti ini. Matrik dikali vektor-vektor, vektor kolom kali vektor baris jadi skalar. Dan skalar ini dijamin nilainya positif. Karena ini positif, ya. Kenapa positif? Karena ada penjelasan A definit positif. Nah, itu berarti apa? Nilainya ini selalu positif. Itu berarti A bisa dinyatakan dalam bentuk P transpos P. Ya, A P transpos P. Kecuali apa? Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 tidak mungkin. Kenapa? Menyalahi definisi A definit positif tadi. Syaratnya kan ditemukan Y yang tidak 0 sedemikian sehingga Y transpos AY positif. Kan itu definisinya. Ya, itu sudah. Nah, sekarang untuk akibat. Matrik definit positif adalah non singular. Jadi pasti dia punya inverse. Matrik definit positif. Contohnya matrik A ini tadi. Ini punya inverse ini. Sehingga nanti kalau tanya inverse dari A ya sama aja inverse dari ini. Inverse dari ini ya. Nah, ada sifat inverse silakan dicek kembali di penjelasan sebelumnya ya. Nah, yang berikutnya untuk setiap matrik persegi atau persegi panjang B, maka dapat dibuat matrik definit positif atau semi definit positif dengan cara membentuk transpos B kali B. Ini sudah jelas simetri, meskipun awalnya tidak simetri. Contohnya persegi panjang itu kan nggak mungkin simetri. Ya kan? Kalau persegi masih mungkin simetri. Ya. Asalnya nggak simetri bisa menjadi simetri dengan cara mengubah ke bentuk B transpos B. Nah ini dijamin kalau nggak definit positif, mungkin semi definit positif. Ya. Nah itu akibat satu ya. Jadi nanti kalau menemukan B matrik persegi panjang, B transpos B, kalau nggak definit positif, mungkin semi definit positif. Nah sekarang untuk rank. Ya, kalau saya punya matrik B berukuran N kali P, berarti dia matrik persegi panjang dengan rank P, berarti B-nya full rank. Full rank ya. Maka B transpos B definit positif. Nah, ini ada kaitannya dengan akibat satu ini tadi. Kalau sudah dibentuk begini, kalau enggak definit positif, semi definit positif. Nah, sekarang dipertegas B-nya khusus dipilih persegi panjang dan full rank. Nah, itu kan kelanjutannya ini. Persegi panjang, tapi di sini enggak ada keterangan full rank. Nah, hanya persegi panjang saja. Loh, kalau full rank bagaimana? Ya berlaku otomatis. Untuk persegi panjang saja ini definit positif atau semi definit positif. Nah, kalau B-nya full rank berlaku di teorema ini. Maka dia dijamin definit positif. Tapi kalau B-nya tidak full rank, dia jadi semi definit positif. Teorema 2.4 ini sebenarnya dibuktikan dari akibat ini dengan dua kemungkinan. Nyantol ini sinyalnya. Ya gitu ya. Sudah hadir lengkap nggak ini? 49, masih 2 orang ini. Kendala sinyal. Sudah saya absen ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini berdasarkan akibat satu tadi, ya.
saya bisa menuliskan tujuan kita ingin menunjukkan ini definit positif, berarti harus saya kalikan transpos Y. Ini kan, dia harus bernilai positif. Ya, harus bernilai positif. Karena yang mau dibuktikan nanti ini definit positif. Kita bentuk ini dulu. Untuk Y yang tidak 0, saya dapat menulis ini menjadi ini. Kalau Anda lihat, matrik kali vektor, vektor kolom kali vektor baris jadi skalar. Skalarnya berbentuk jumlah kuadrat. Jelas ini bernilai positif, jumlah kuadrat. Kecuali Y-nya 0. Ya kan? Kalau Y-nya 0 pasti dia 0. Jelas jumlah kuadrat ini bernilai positif. Itu mengakibatkan B transpos B definit positif. Nah itu buktinya gitu aja. Bagaimana pengecualiannya BY seandainya 0? Ya, tadi kan dikatakan kalau BY 0 itu berdampak pada kombinasi linier dari kolom-kolomnya B. Nah, kalau seandainya Y-nya ini 0, Y-nya ini 0, berarti kan ya, kalau Y 0 itu berarti Y1, Y2, YP 0 kan? Kalau ini 0 semua, artinya apa? Kolom-kolomnya B saling apa? Bebas linier. Berarti ranknya apa? Penuh. P. Nah, ranknya penuh. P. Nah, itu yang terjadi. Kombinasi linier ini tidak 0 ya. Untuk setiap Y yang tidak 0. Nah, kalau BY ditekel 0, nggak mungkin. Karena di sini Y-nya tidak 0. Oleh karena itu ranknya B sama dengan P. Kan Y1, Y2, YP-nya 0 semuanya. Sehingga Y-nya menjadi vektor 0. Nah, itu yang mengakibatkan ranknya B tidak lain P. Atau kolom-kolomnya B bebas linier. Nah, itu kalau seandainya terjadi Y-nya sama dengan 0. Ya. Maka dia jadi full rank B-nya. Ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa B-nya ini full rank bisa dilihat dari BY di setting 0. Ya. Makanya di sini masuk pengecualian yang kedua. Seandainya BY itu 0, maka ya ini akan ngecek satu ini. BY itu 0, maka berdampak pada apa? Kolom-kolomnya B saling bebas linier atau ranknya sama dengan P. Full rank kan? Gitu ya. Nah, yang kedua tidak full rank. Nah, kan ranknya B kurang dari B, tidak full rank ya, maka dia semi definite positif. Nah, ini penjelasannya. Dapat ditentukan Y yang tidak 0 sedemikian sehingga BY ini 0. Nah, karena Y-nya tidak 0 berarti ada Y1, Y2 sampai YP yang tidak 0. Satu saja tidak 0 berarti bergantung linier. Berarti B-nya tidak full rank. Cocok kan? Nah, berarti apa? B-nya tidak full rank berdampak pada nilainya ini. Ini kan jumlah kuadrat sebenarnya. Ya, ini sama dengan jumlah kuadrat. Karena bisa ditulis transpos BY kali BY. Nilainya bisa positif, bisa 0. Kapan positif? Jumlah kuadrat dijamin positif. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan 0? Ketika BY-nya dipilih 0. Ketika BY-nya dipilih 0. Nah, itu berdampak pada ini sama dengan 0. Berarti ada dua kemungkinan, nilai ini bisa positif, bisa sama dengan 0. Sehingga B transpos B semi definite positif. Nah, itu untuk bukti yang bagian kedua. Semi definite positif. Ya. Itu bukti secara ringkasnya seperti itu. Sekarang contoh dalam bentuk elemen. Saya punya matrik B berupa matrik persegi. B-nya matrik persegi. Maka matrik B kuadrat dapat ditulis B kali B. Ya. Karena matrik persegi itu konformal. Bisa dikalikan dengan dirinya sendiri. Ya. Tapi B kuadrat ini tidak selalu semi definite positif. Ambil contoh ini. Ini saya punya matrik B berupa matrik persegi. B kuadratnya ini. Sedangkan B transpos B-nya ini. Dua ini akan saya cek. Saya cek dua-duanya. Ya. Dalam hal ini B kuadrat bukan semi definite positif. Kenapa? Kalikan dengan Y transpos
B kuadrat Y. Ternyata tidak bisa dibentuk kuadrat sempurna seperti ini. Nah, alasannya maka dikatakan bukan semi definite positif. Tapi kalau Anda pakai B transpos B ini, kalikan dengan Y transpos Y, bentuknya bisa disederhanakan menjadi kuadrat sempurna dengan koefisien positif. Ini yang menjamin nilainya selalu positif. Kapan 0? Ketika Y1-nya sama dengan 2Y2. Kapan itu terjadi? Salah satunya Y21, Y12. Y22, Y14. Itu kan? Pasangan itu akan membentuk vektor Y yang tidak 0, mengakibatkan ini sama dengan 0. Ya kan? Kan begitu ngeceknya. Berarti dia semi definite positif. Alasannya apa semi definite positif? Ini bisa bernilai 0, ini bisa bernilai positif. Negatif tidak mungkin. Nah, Anda bisa masukkan sembarang Y1, Y2, kalau nanti nilai ini ketemu min, dikuadratkan kan plus. Plus kali 2 tetap plus. Jadi nggak mungkin negatif. Berarti kemungkinan apa? Bentuk kuadratik ini hanya punya 2 nilai. Kalau nggak positif, 0. Maka dikatakan semi definite positif. Ya, begitu ya. Jadi cara membentuk matriks semi definite positif dan definite positif sebenarnya mudah. Bentuklah B transpos B. Ya, gitu ya. Seperti yang dijelaskan di akibat tadi. Kemudian diperkuat di teorema. Ya. Kalau Anda lihat ranknya B ini berapa? Ranknya B. Saya tanya, siapa yang tahu ranknya B ini berapa? Boleh menggunakan baris bebas linier, boleh menggunakan kolom bebas linier. Berapa ranknya B? Halo, siapa yang tahu berapa ranknya B ini? Gampang sekali ngeceknya, cuma 2 baris 2 kolom. Saya cek kolom ya. Kolom ini ada nggak kaitannya dengan kolom pertama? Kolom kedua dengan kolom pertama, ada nggak kaitannya? Halo, siapa yang mau jawab? Nggak usah ditulis, disampaikan aja ini. Kolom kedua ini bergantung nggak pada kolom pertama? Iya, bergantung karena ini sama dengan min 2 kalinya ini. Nah, kalau ini bergantung itu berarti apa? Tidak bebas linier kan? Berarti ini bisa saya coret kolom pertama, kedua, maka tinggal kolom pertama. Ini sudah nggak punya pasangan, berarti yang bebas cuma 1. Berarti ranknya B itu 1. Nah, sekarang kita lihat berdasar baris. Baris kedua ada nggak hubungannya dengan baris pertama? Atau baris pertama dengan baris kedua? Ada kan? Apa? Baris pertama 1 kalinya baris kedua. Bergantung linear juga kan? Ini bisa saya hapus, maka tinggal 1 baris saja, ranknya 1 kan? Karena ranknya 1, full rank apa enggak B-nya? B-nya full rank apa tidak? Tidak full rank, harusnya ranknya 2 kan? Karena tidak full rank menurut teorema yang kedua, loh ini tadi. Nah ini yang kedua, ini kan tidak full rank. Maka B transpos B semi definite positif. Mana buktinya? Buktinya adalah ini tadi. Nah, ini kan semi definite positif. Nilainya bisa positif, bisa 0. Kapan 0? Ya pilih salah satunya 2,1. Kan ini 0 jadinya. Boleh 4,2, 6,3, begitu seterusnya. Banyak yang mengakibatkan nilai ini tuh 0 tuh banyak. Kapan tidak positif? Ya sembarang, selain yang saya tunjuk tadi. Pokoknya Y1 tidak sama dengan 2, Y2 itu sudah berakibat nilainya positif. Tapi kan tak berhingga banyak juga yang mengakibatkan dia positif. Nggak perlu dicari, itu sudah jelas dari bentuk kuadrat sempurna ini. Kecuali ini min 2 lah, ini baru bukan semi definite positif. Kalau ini min, kenapa nilainya selalu negatif? Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, selesai izin tanya, Pak. Ya.
Kalau yang B transpose B-nya ini kan dari tadi matriks transpose kali matriknya. Kalau dibalik Pak, Ya. jadi matrik kali matrik transpose juga sama, ya Pak. Silakan dicek sendiri. B kali B transpose, silakan dicek. Kalau penasaran, itu kan seolah-olah ingin menyangkal ini kan. Ya. Bagaimana kalau B kali B transpose, silakan dicek dengan contoh sampel ini. Coba B kali B transpose, hasilnya apa? Tunjukkan aja langsung. B kali B transpose. Tak buka penjelasan dulu. Nah, ini kan harus ngetik. Ya. Ya, coba B dikali B transpose. Ya, coba B-nya tadi apa? B-nya tadi matrik ukuran berapa tadi? 2 kali 2. 2 kali LM-nya masih ingat? 1 ya tadi ya? 1 min 2 ya? Iya, Pak. Nah, 1 min 2 dikali transposnya. 1 min 2 gitu kan? 1 min 2. Nah, gini kan? Hasilnya apa? Coba tolong langsung aja. 5 semua, Pak. 5 semua. Iya. Oke, 145 ya. 5 semua. Betul ya, 5 semua ya. 1 ya 5. Nah, silakan bentuk kuadratiknya. Nah, ngeceknya gini aja sudah. Bisa nggak di kuadrat sempurna gitu ya. Y transpose B transpose Y. Ya. Hasilnya langsung kan sudah pernah saya berikan ini. Ya kan? Apa nanti? 5 Y1 kuadrat tambah 5 Y2 kuadrat ditambah 10 Y1 Y2. Ya kan? 5 Y1 kuadrat plus 5 Y1 kuadrat pakai ini. Terus ditambah 10 Y1 Y2 gitu ya, ditambah lagi 5 Y2 kuadrat. Ini ya. Ini Y1 Y2. Y1 kali Y2. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa tipis kan? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, coba kita bentuk kuadrat sempurna seperti rumus yang saya terangkan kemarin. Taruh mana itu kemarin? Oh, di atasnya. Kalau nggak salah di atas.
Ini videonya saya matikan aja soalnya nggak kuat. Ini ya, pakai ini ya. Yang saya penjelasan ini. AY kuadrat plus BY sebenarnya yang diubah itu. A-nya keluar, perhatikan, kurung buka, Y kurung tutup kuadrat. Itu cara nyetingnya. Isinya ini, koefisiennya Y yaitu B dibagi 2A. 2A. Minus A dikali kuadratnya ini. Selesai sudah. A kali kuadratnya ini. Ini kalau disederhanakan persis sama menjadi AY kuadrat plus B. Plus C itu hanya ngikuti aja. Pakai konsep ini ya. Masih ingat ya caranya? Nah, coba gunakan sifat yang saya tuliskan tadi. Ini pandang sebagai fungsi kuadrat dalam Y1, berarti Y2 dianggap konstan. Berarti A-nya 5, B-nya 10 Y2. C-nya 5 Y2 kuadrat. Nah, coba nyatakan ini dalam bentuk kuadrat sempurna. Jadi apa? Bisa apa enggak? Kalau seandainya nanti bentuknya enggak kuadrat sempurna, berarti dia bukan semi definite positif. Nah, itu jawabnya. Jadi 5, kurung buka, ini kurungnya pakai matriks. Ya. Jadi apa? Y1. Nah, ini koefisiennya 10 Y2, perhatikan, 10 Y2 dibagi 2A. 2A berarti 10, berarti tinggal Y2. Y2. Kalau kurang jelas silakan tanyakan. Ini pakai yang saya terangkan tadi, rumusnya tadi. Ini kuadrat ya. Nah, baru min 5 itu dari mana? Dari A-nya kalikan kuadratnya Y2, Y2 kuadrat. Nah, jadi ini tidak lain. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini diperoleh dari A tadi, A-nya 5, dikali kuadrat dari ini. Nah, ya kan? Plus 5Y2 kuadrat. Sehingga hasilnya tinggal 5 kali ini. Ini saya tipis. Sehingga hasil akhirnya menjadi ini saja. Nah, ini hasilnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini pertanyaan temannya tadi. Ini kalau diteliti, jadi seperti ini. Ternyata ini bentuk kuadratik. Bukan B transpos B, tapi BB transpos. Bentuknya menjadi apa? Kuadrat sempurna juga. Berarti dia semi definite positif. Jadi kalau B transpos B semi definite positif, B transpos B juga semi definite positif. Berarti transposnya juga semi definite positif. Paham ya? Nah, ini diyakinkan dengan contoh ini. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini semi definite positif. Karena nilai ini bisa 0. Kapan 0? Ketika Y1-nya min Y2. Kalau elemennya banyak tak berhingga nanti. Y2-nya 2, Y1-nya min 2. Ya toh? Y2-nya 3, Y1-nya min 3. Pokoknya lawannya. Kapan dia positif? Y1 tidak sama dengan Y2. Ambil sebanyak mungkin. Ya. Pasti hanya 2 kemungkinan, positif atau 0. Ya. Sehingga B kali transpos B semi definite positif. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, saya lanjut. Ini sudah dengan contoh tadi. Pak Sul, Kenapa? itu tadi kan terbukti soalnya nggak full rank ya Pak. Ranknya cuma Ya. 1. Kalau misalnya bebas linear semua apa juga berlaku Pak? Yang BB transposnya tetap semi definitif. Sini loh ngeceknya. Contoh tadi, contoh yang saya pakai ini yang tidak full rank. Saya menggambarkan ilustrasi yang poin 2i. Nah, inilah Mbak. Kalau ngambil yang full rank pasti definite positif. Di mana ngambil full rank? Gampang, contohin aja. Ini ganti angka 3. Kan sudah full rank. Ranknya B kan 2 sudah. Silakan selidiki sendiri, ini pasti definite positif.
Definit positif. Apa jaminannya teorema bagian ini? Kalau dia full rank, dia jadi definit positif. Itu ya. Ya, terima kasih Pak Nur. Ya. Sekarang saya lanjut. Kalau A matrik definit positif, inverse-nya juga definit positif. Nah, untuk menunjukkan ini, kita bisa menggunakan bukti ini. Menurut teorema 2.6, karena A itu definit positif, bisa didekomposisi menjadi transpos P kali P, di mana P-nya non-singular. Ya kan? Ya. Oleh karena itu, menurut sifat inverse, inverse dari A kali B, itu kan sama dengan inverse B kali inverse A. Itu yang saya pakai di sini. Ya. Inverse dari A, itu tidak lain kan inverse dari P transpos P. Ya kan? Dasarnya ini tadi. Ini kalau saya inverse kan sama saja P-nya pindah ke depan di inverse. Nah, ya kan? Kemudian transpos P-nya di inverse. Nah, transpos P di inverse itu kan menurut sifat sebelumnya kan tukar tempat. Transpos dari inverse P. Betul nggak? Ini sudah mengarah ke bentuk B kali transpos B. B kali transpos B yang baru dicontohkan ini tadi. Nah, B kali transpos B. Dijamin semi definit positif kalau B-nya tidak full rank. Nah, gitu ya. Nah, kalau begitu apa? Kalau dia full rank, karena apa? Inverse B kan full rank. Ya, maka ini kali ini menjadi definit positif. Itu buktinya. Ada pertanyaan sampai sini? Dari yang I, yang keterangan yang I tadi loh. Karena inverse P itu full rank, maka berdampak inverse P kali transpos inverse P definit positif. Ya sudah, itu buktinya. Berarti inverse A definit positif. Ya, begitu ya. Coba. Sekarang saya partisi. Kalau matrik A itu definit positif. Jadi ibarat ini keluarga Indo. Keluarga Indo. Definit positif induknya. Ini anak-anaknya ini. A11, A12, A21, A22. Ternyata anak-anaknya ini juga definit positif. Terutama yang pada diagonal pertama dan kedua. Asalkan dia apa bisa dinyatakan sebagai matrik persegi. Jadi kalau saya ngamati dari sini matrik definit positif itu yang jelas matrik persegi kan. A11 persegi, A22 juga persegi. Ukurannya minimal 4 kali 4. Jadi ini 2 kali 2, 2 kali 2. Boleh 5 kali 5. Ini yang 2 kali 2, ini yang 3 kali 3. Atau sebaliknya, dan seterusnya. Nah, kalau induknya ini sudah definit positif, maka anak-anaknya ini juga definit positif. Nah, seperti berlogika gini. Kalau keluarga ini normal, anak-anaknya pasti normal enggak? Normal, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi mempelajari sesuatu itu ada kaitannya dengan hukum alam gitu ya. Oh, keluarga ini, keluarga A ini normal, berarti anak-anaknya normal. Kalau keluarga A ini cacat, berarti ada anaknya yang cacat. Tapi ada juga yang normal, kan begitu memahaminya. Nah, kita bayangkan seperti itu untuk memudahkan mengingat. Ya. Jadi kalau A definit positif, maka anaknya dalam hal ini diagonal utama, ini juga definit positif. Saya ambil contoh salah satu aja dulu, A11. Ternyata A11 itu bisa dibentuk menjadi BAB transpos. Ya. BAB transpos atau B transpos AB. Kalau A-nya ini definit positif, coba lihat teorema sebelumnya, maka ini juga definit positif. Berdasarkan akibat dari teorema 2.5. Akibat 1 teorema 2.5. Maka A11 definit positif. Ya. Dengan jaminan A-nya sudah diketahui definit positif. Kalau dikalikan dengan matrik B,
A, B transpos. Ingat, ini sama ini transposnya loh ya. Coba lihat, transposnya ini, itu apa? Kan I0 berubah jadi baris kan, I0, masing-masing ditranspos. Transposnya I tetap I, transposnya 0 tetap 0. Berarti andaikan ini B, ini jadi transpos B. Andaikan yang ini B, ini jadi transpos B-nya. Anda cek di teorema, transpos BAB atau BAB transpos itu pasti ada. Di akibat 1 teorema 2.5, dia akan definite positif. Nah, bentuk ini, definite positif. Ya, teorema 2.5 akibat 1. Coba lihat. Nah, teorema 2.5 akibat 1. Ya, yang ini. Kalau A matrik definite positif, lihat. BA, B transpos definite positif. Ya, betul ya. BA, B transpos. Tadi kan B-nya I0. B transposnya jadi I0 kolom. Nah, yang menjamin ini. Ada pertanyaan sampai sini? Tapi kalau dia apa namanya? B-nya ternyata itu bukan matrik full rank. Nah, ini bukan full rank, maka dia jadi semi definite positif. Tapi I0 tadi kan apa? Full rank kan? I0 itu full rank. Matrik identitas jelas full rank. Kalau matrik identitas berukuran N kali N, ranknya pasti N. Matrik identitas berukuran 3 kali 3, ranknya pasti 3. Full rank dia. Digabung dengan 0 ya tetap aja full rank. Karena matrik B full rank pakai akibat 1 ini, dia definite positif. Ini yang menjamin. Ada pertanyaan sampai sini? Coba dari mana A11 bisa ditulis begini? Ya tinggal ganti aja. A-nya ini ganti dengan ini. Jadi ini masuk ke situ, nanti baris kali kolom. Hasilnya apa? Baris pertama kali kolom pertama. Hasilnya kan jadi A11. Ya, baris kedua kolom pertama hasilnya A21. Jadi di sini nanti ada A11, A21. Terus baru baris kali kolom. I kali A11, A11 plus 0 dikalikan A21 hasilnya 0. Jadi tetap A11. Ya. Secara sama kalau A22 ya gampang dong. Ya bentuk nanti ini menjadi 0-nya di sini, I-nya di sini. 0-nya di sini, I-nya di sini. Ya, itu sudah muncul A22. Tetap pakai akibat 1 teorema 2.5. Ya. Saya kira itu untuk matrik definite positif. Nah, di buku yang sudah saya itu sarankan untuk Anda pesan, ya, itu sudah ada latihan soal-soalnya. Silakan dicoba. Salah satu latihan soalnya ya membuktikan teorema yang ada itu. Yang belum dibuktikan, dibuktikan. Ya, atau menjelaskan bukti teorema itu ada di situ. Ya. Silakan dibuka. Ya. Coba saya lanjut aja. Berikutnya ke sistem persamaan. Nah, oh saya absen dulu ya, mumpung ingat. Saya anggap semua sudah, karena sudah lewat 41 menit. Ya. Absensi. Absensi 6. Tolong ya Aprilia di cek nanti anunya. Iya, Pak. Tadi screenshotnya sudah di ya
Yang ada saya nerangkan slide tadi. Sudah, Pak, sudah. Sudah. D0A7 D 0A7 F3 F3. Ya, daftar saya sudah. Sekarang tanggal 9. Maret. Ya, silakan dicek, April ya. Diverifikasi dulu. Sama bukti screenshot-nya. Sudah, Bapak. Sudah. Ya. Ya, dah. Saya tutup. Nah, baik, saya nyambung aja ke sini ya. Jadi kita tahu bahwa sistem persamaan dengan n persamaan linear. Ini namanya n persamaan linear. Linear dalam apa? Dalam x. X1, X2 sampai XP. Ya. Dalam P variabel. P variabel, ini variabelnya X1 sampai XP. Ini namanya sistem persamaan linear. Ya, dengan n persamaan, jadi barisnya sebanyak n, kolomnya sebanyak p, pembatasnya c, c1, c2 sampai cn. Nah, ini sistem persamaan. Nah, sistem persamaan ini kalau ditulis dengan notasi matrik cukup A tebal dikalikan X tebal sama dengan C tebal. Jadinya seperti ini. Di mana A matrik berukuran N kali P, X vektor berdimensi P kali 1, C vektor berdimensi N kali 1. Ditulis gini. Saya nggak perlu menunjukkan ini, semua sudah mengenali ini di SMA. Ketika Anda menyelesaikan sistem persamaan dengan cara matrik, sudah diajari kan? Kalau kurang jelas boleh tanya lah. Pokoknya hal-hal seperti ini itu harus sudah terbiasa. Ya, nanti kalau masuk ke konsep regresi ya pakai ini semua. Kita bekerja dengan matriks sekarang. Ya. Nah, ada 3 kemungkinan. N tidak sama dengan P, N lebih besar P, N kurang dari P. Nah, 3 kemungkinan. Yang pertama, jika N tidak sama dengan P, jadi banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, ya, banyak variabel, maka X dan C mempunyai dimensi yang berbeda. Ya, jelas, X dan C-nya dimensinya berbeda. Jadi nanti mengikuti, nih, misalkan N-nya 10, P-nya 3. Maka X-nya berdimensi 3 kali 1. C-nya berdimensi 10 kali 1. Begitu.
Kalau N-nya misalkan 3, P-nya 5 misalkan. Maka X berdimensi 5 kali 1, C berdimensi 3 kali 1. Jadi ini dimensinya berbeda. Cek dari sini nanti. Ya. Ini kan C itu hasil dari A kali X. Nah, sekarang bagaimana kalau N-nya sama dengan P dan A-nya non-singular? Ini yang sudah diterangkan di SMA. Anda pakai ini. Di SMA pakai ini. A-nya non-singular, sangat khusus kan? Kalau N sama dengan P, A itu pasti matrik persegi. Dan perseginya kebetulan non-singular. Nah, sangat khusus, berarti punya inverse. Maka solusinya tunggal. Solusi dari sistem persamaan tadi tunggal. Yaitu inverse A kali C. Jadi penyelesaiannya hanya tunggal. Enggak banyak. Gitu penyelesaiannya. Nah, bagaimana kalau banyaknya baris lebih besar dari banyak variabel? Ini nanti yang banyak muncul di regresi itu yang ini. Justru yang ini. Banyaknya baris lebih besar dibanding banyak variabel. Sehingga A mempunyai baris lebih banyak daripada kolomnya. Maka AX sama dengan C tidak mempunyai solusi. Ya, gitu ya. Nah, kalau diselesaikan secara matematis tidak mempunyai solusi nanti. Nah, bagaimana cara mengatasinya nanti? Nanti ada metodenya. Nah, salah satunya pakai metode least square. Itu yang bisa dipakai. Sehingga dia bisa mendapatkan solusinya. Solusinya bisa banyak loh. Tak berhingga banyak. Nanti bisa ditunjukkan. Saya ambil contoh real aja ya. Persamaannya 3, variabel prediktornya 2. Atau variabel X-nya 2. Caranya menyelesaikan di mana? Coba ungkapkan dengan proses yang benar. Kalau benar saya kasih poin. Ada 3 persamaan, ya kan? Dengan 2 variabel X1, X2. Di mana Anda mencari solusinya? Silakan. Gimana cara Anda mencari solusinya? Tiga persamaan, ya buat contoh real aja lah. X1 min X2 sama dengan 3. X1 plus X2 berapa? Gimana cara mencari solusi dari sistem tadi? Diungkapkan boleh, asal mengungkapkannya benar, saya beri poin. Nggak usah dipraktekkan dengan contoh. Dengan contoh, ya tambah jelas lagi. Dipraktekkan dengan contoh. Misalnya kalau saya tuliskan di sini, makan waktu, ya langsung diungkapkan aja. Ini kan sebenarnya kan dasar aja ini. Gini kita ambil contoh ya, 2x1 min x2 sama dengan 3. Tulis. X1 plus x2 sama dengan 3 juga. Ya. Terus 3x1 min 2x2 ya, 3x1 min 2x2 itu sama. Nah, 1 3x1 4. Selesaikan. 2x1 min x2 sama dengan 3. X1 plus X2 sama dengan 3. 3x1 min 2x2 sama dengan 4. Sama dengan 4. Punya solusi apa enggak? Kalau punya solusi, solusinya banyak apa tunggal? Gimana cara ngeceknya?
Jawabnya apa? Kan gampang. Saya kasih petunjuk, selesaikan persamaan 1 dan 2 dulu. Berapa X1, berapa X2? Ayo. Berapa X1? Masa harus ditulis? 2 Pak X1-nya. Ya, X1 2, X2-nya berapa, Mbak? 1. Ya, coba X1 2, X2 1 masukkan ke persamaan 3. Memenuhi apa enggak? Memenuhi. Nah, memenuhi kan? Berarti apa? Penyelesaiannya tunggal apa banyak? Tunggal. Tunggal ya 2,1 itu. Enggak ada lagi. Nah, itu contoh yang real yang paling gampang. Nah, kalau seandainya persamaannya saya tambah 4 sekarang. Di mana yang keempat itu X1 min 3X2 sama dengan 5. Punya penyelesaian enggak sistem ini? Tidak kan? Kan tidak. Coba saya cek X1-nya 2, X2-nya 1. Hasilnya berapa? Min 1 kan? Di sini min 5, di sini 5. Nah, berarti dia sudah tidak punya solusi. Nah, itu untuk ngecek gampangnya begini. Berbeda ketika N-nya lebih besar P. Oh, P-nya lebih besar N, maaf. Ya, kasus yang terakhir ini. Ini solusinya tak berhingga banyak. Bisa dicontohkan nanti baliknya. Nah, nanti ada penjelasan di bawahnya contoh-contoh kasusnya. Nah, khusus untuk poin kedua ini, ada kemungkinan punya solusi, ada kemungkinan tidak punya solusi. Dua-duanya sudah saya sebutkan tadi. Tidak punya solusi ketika saya tambahkan satu persamaan X1 min 3X2 sama dengan 5. Persamaan yang keempat ini tidak dipenuhi oleh 2,1. Ya. Paham ya itu maksudnya ya? Ya, jadi secara umum dia tidak punya solusi, tapi sebenarnya ada solusinya kalau kita mau ngecek di yang lain. Ya. Di persamaan 3 terpenuhi, persamaan 4-nya tidak terpenuhi, berarti dia tidak punya solusi. Contohnya gitu. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, nah ini nanti yang banyak dipakai dengan metode least square. Nah, solusinya tidak menggunakan sistem persamaan seperti ini, tidak pakai seperti ini. Ya, menggunakan metode least square. Ya, dengan meminimumkan jumlah kuadrat galah. Nah, itu nanti arahnya ke sana. Sekarang kasus yang terakhir. Bagaimana kalau banyak kolom melebihi banyak baris? Berarti nanti salah satu variabelnya pindahkan ke kanan, ya kan? Baru diselesaikan yang kiri. Nah, kalau contohnya gini. X1, X2, X3. Variabelnya ada 3. Persamaan kedua juga ada X1, X2, X3. Persamaan ketiga ada X1, X2, X3. Saya ambil contoh yang gampang, N-nya 2, P-nya 3. Ini yang paling gampang. Ya. N2, P3. Saya bisa contohkan X1 plus X2 min 2X3 sama dengan 1. Coba catat. Ya. 2X1 plus X2 min X3 sama dengan 2. Selesaikan X1, X2, X3-nya. Jawabnya solusinya tunggal atau tak berhingga banyak. Silakan dijawab. Ini kalau saya tulis di sini, sini aja lah, nggak apa-apa. Yang pertama tadi apa? 2X1 ya? Bisa nggak baik? Plus X2 min 2X3 sama dengan 1. Apa tadi? X1 ya? X1 plus X2. Oke, kita besarkan. X1 plus X2 min 2X3. Nah, sebentar tak copy. X1 plus X2
min 2x3 min 2x3 sama dengan 1. sama dengan 1. Persamaan 2, 2x1 2x1 plus x2 min x3 sama dengan 2. min x3 sama dengan 2. Oke, ini aja lah. Ini kan n-nya 2, ya toh? Kolomnya 3. Nah, caranya kita harus nyatakan dalam x3. X1 nyatakan dalam x3, x2 nyatakan dalam x3. X3-nya kita pilih sembarang. Bisa kelihatan penyelesaiannya tak berhingga banyak. Nah, jadi dari sini nanti saya dapatkan apa? Ini saya pakai panah aja. Pakai panah. Nah, kita dapatkan apa? X1 sama dengan ya 2x3 min 1. Ini ya. Terus yang kedua. Itu 2x1. bukan 2x3 plus 1 ya, Pak? Oh ya, 2x3 plus 1. Nah, kalau yang ini x1 plus x2 sama dengan x3 plus 2. Nah, ini kan? Sekarang, 2x1, Pak. oh ini 2x1 ya. Nah, sekarang saya eliminasi. Ini saya kurangi itu. Saya bisa membacanya dari bawah kurangi atas kan nggak masalah. Yang penting tahu maksudnya gitu ya. Apa hasil eliminasinya? Ini kurang ini x1, ya kan? Nah, ya toh? Ini kurang ini x1, ini kurang ini 0, ini kurang ini berapa? Min x3. Ya. Jadi x1 sama dengan min x3, betul nggak? Ini kurang ini min x3. 2 kurang ini plus 1. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi penyelesaiannya ini tuh saya ngambil dari sini. Ini saya kurangi itu. Ini kurang itu 0, hilang. Ini kurang itu min x3. Oh, min x3, betul. Ini kurang itu plus 1. Nah, ini sekarang saya masukkan ke salah satu. Ini boleh, ini boleh. Yang paling gampang ini. Sehingga saya dapat x2. Hasilnya jadi apa? X1 saya ganti ini. Saya ganti min x3. Nah, gitu ya. Saya pilih persamaan ini loh tadi ya. Ini saya ganti min x3 itu. Sehingga saya dapatkan x2 sama dengan apa? 3x3. Nah. Ya, jadi x2 sama dengan satunya hilang ya. 3x3. Betul. Nah, jadi saya sudah dapat lengkap x1-nya ini, x2-nya itu, x3-nya ya x3. Sehingga penyelesaiannya kalau saya tulis secara vektor nanti seperti ini. X tebal. Ini saya besarkan. Tadi itu 16. Ya, sama dengan vektor yang berisi 3 komponen. Pertama X1. X1-nya ini. Nah, itulah cara jawabnya ya. Nah, baru yang X2. 3x3. Baru yang X3. Sampai sini ada pertanyaan? Ini belum selesai, belum selesai ini. Ada pertanyaan sampai sini? Yang kurang jelas silakan tanya. Nah, ini bisa saya tulis, perhatikan. Ini bisa saya tulis X3
Nah, dikali min 1, 31. Plus 1, 0, 0. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau di aljabar, kenapa? Saya izin tanya Pak, berarti Ya. vektor X-nya ini solusinya tuh tak tinggal Pak ya, dimasukkan Iya. X3-nya berapa? Iya, ini berapapun. Misalkan X3-nya 0, salah satu penyelesaiannya 100. X3-nya 1, salah satu penyelesaiannya 031. X3-nya 2, nah, hitung sendiri, tak beri nggak banyak. X3-nya setengah, hitung sendiri. Maka solusinya tak beri nggak banyak, gitu ya. Tak beri nggak banyak. Ini contoh realnya yang paling gampang dijelaskan. Nah, di dalam konsep matematik aljabar linear elementer ini namanya fungsi basisnya. Basis itu syaratnya full rank, full rank, bebas linier dan merentang ruang vektor. Nah, itu istilah matematik, saya nggak pakai itu, nanti malah jelimet nanti. Ini namanya basisnya. Basis ini dijamin saling bebas. Nggak pernah ada ketergantungan antara ini dengan ini. Jadi setiap vektor di dalam ruang vektor itu selalu bisa direntang oleh basisnya. Ini namanya vektor basis. Ya. Nah, jadi penyelesaiannya kalau dilihat dari sini tak beri nggak banyak. Tergantung X3 kita setting berapa. Bayangkan kalau ini tak tambah lagi X4. Plus X4, ini min X4. Ya. Nih, berarti nanti X3-nya pindah ke kanan, X4-nya pindah ke kanan. Jawabnya nanti X1, X2 dalam bentuk X3, X4. Sudah? Ada pertanyaan sampai sini? Baik, sekarang saya Pak Sul, izin tanya ya. Pak. Nah, Tadi yang jika N lebih dari P itu kan, ya itu kan tidak mempunyai solusi ya Pak Sul. Tapi tadi yang contoh dikasih Pak Sul itu sampai ada yang persamaan ketiga itu kan masih punya solusi Pak. nah gini, tinjauan yang dipakai di sini itu sebatas penggunaan sistem persamaan yang bisa dua kemungkinan. Mestinya ini konteks ini dari si penulis aslinya. Ini saya juga agak ragu kok dia mengatakan tidak mempunyai solusi. Padahal saya tadi ngasih contoh penjelasan ya yang saya sampaikan tadi, ada yang bisa punya solusi, ada yang tidak. Ya, yang punya solusi tadi ketika 3 persamaan kan dengan 2 variabel. Nah, kalau saya tambah 1 persamaan lagi, ada 4 persamaan, 2 variabel, ternyata dia tidak punya solusi. Jadi bisa punya, bisa tidak, itu menurut saya gitu. Tapi dia mengatakan di bukunya itu, dia tidak mempunyai solusi. Ini saya malah agak ragu pernyataan ini. Ya, maka AXOC tidak mempunyai solusi atau mempunyai solusi. Itu aja. Tinggal nambahkan, maka AX plus C bisa dua kemungkinan, tidak mempunyai solusi atau mempunyai solusi. Tergantung soalnya. Gitu. Kalau saya begitu. Ini kan saya mengadopsi dari pernyataan si. Jadi nggak semua
penulis textbook itu mesti benernya ya. Kalau kita oncei betul ya, itu sebenarnya ada yang bertentangan. Ya. Nanti kalau ini ada skripsi yang sudah dipakai di perguruan tinggi lain, setelah saya cek, ini ada yang janggal ini. Yang menemukan uji Hosman ini siapa? Nah, dia mengatakan yang terpilih model rem, tapi dalam proses estimasi selalu yang terbaik FEM. Nah, ini bertentangan sebenarnya. Muncul sekarang di skripsinya proposalnya Alvito ini. Yang magang di bank, maaf bukan Bank Mandiri ternyata. Di bank apa namanya? Di Jakarta juga. Kalau yang Atika ini yang Bank Mandiri, saya lupa menyampaikan. Atika di Bank Mandiri, Jakarta juga. Ini masih proposal ke saya. Ya. Nah itu seperti itu, Mbak. Paham ya? Jadi kalau ada konteks yang menurut Anda janggal, itu jangan langsung dipercaya. Pak, saya bisa nunjukkan buktinya yang punya solusi sama yang tidak. Di mana? Ya konteksnya ini aja yang diubah. Ini kan pendapat dari si penulis textbook aslinya. Dia mengatakan begini, lah kalau bertentangan dengan Anda, asal Anda bisa counter example, ini bisa disampaikan ke penulis utama. Bahwa pernyataan Anda itu belum bisa dibenarkan 100%, karena saya bisa tunjukkan ada yang punya solusi. Mana buktinya? Kasih contoh. Nah, hari ini bisa diralat. Gitu loh ya. Itu pun kalau kita seperti jurnal yang keluar ya, kita oncei jurnal itu punya Anda itu ada catatan yang salah menurut saya. Harusnya begini. Setelah diperiksa, nah ternyata hal-hal seperti itu apa? Reviewernya yang bagian redaksi itu kadang-kadang nggak memeriksa itu. Percaya begitu saja. Nah, kalau diperiksa seperti uji Hosman itu, kalau saya periksa betul, ternyata nampak loh. Jadi syaratnya memilih itu apa? Dianggap terbaik, ternyata enggak. Prediksinya malah jelek. Kalau pakai rem, R kuadratnya cuma 20%, kalau pakai FEM malah hampir 95%. Bayangkan. MSE-nya kecil kalau pakai FEM, rem malah besar. Nah, itu kan bertentangan. Katanya yang terbaik rem, kok hasil prediksinya jelek. Itu yang muncul saya sudah mengolah dari sekian data itu ditunjukkan dengan yang punya Alvito, datanya Alvito. Coba nanti tak minta datanya, tak tunjukkan ke Anda. Kalau nggak percaya bisa cek. Nah, hal-hal seperti ini itu perlu komentari penulis utamanya. Makanya saya nggak senang kalau pakai rujukan skripsi. Penulis aslinya siapa? Oh ini, cek textbooknya saya baca dulu, lihat, nah baru dicek. Nah ini perlu disampaikan ke penulis utama. Nanti penulis utama itu bisa menerima, oh bisa diedit. Harusnya begitu kan? Kalau yang objektif ya, seperti itu. Nah terus terang pernyataan ini saya juga agak ragu. Harusnya ada yang punya solusi atau tidak. Seperti yang saya contohkan tadi. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Untuk kasus N lebih dari P, jawabnya bisa punya solusi, bisa tidak menurut saya. Kalau menurut Renser tidak punya solusi. Ini masih bicara sistem persamaan. Nah, nanti kalau bicara ke konsep regresi, batasnya ini diganti error. Error pertama, error kedua, sampai error ke N. Nah, penyelesaiannya menggunakan error ini. Jumlah kuadrat error dikuadratkan. Diminimumkan, nanti ketemu estimasinya ini. A11, A21, nah ini ketemu. X-nya ini datanya dimasukkan. Begitu. Nanti kalau sudah di konsep regresi, saya jabarkan mirip ini nanti. Baru kelihatan. Oh iya, meskipun banyak persamaannya itu lebih dari banyak X, prediktor dalam hal ini, selalu bisa diselesaikan. Tapi penyelesaiannya sifatnya acak. Ya, gitu ya. Konsepnya menggunakan konsep peluang. Ya. Ada pertanyaan? Jadi acak. Untuk yang N-nya kurang dari P itu juga bisa kemungkinan ada solusi tunggal berarti ya Pak? N kurang dari P.
Yang Iya, mana? yang N kurang. Yang N kurang dari P. Yang slide 3, Pak. Ini ya? Iya. Mempunyai solusi. Lah, kalau dilihat dari sini, jawabnya nggak pernah solusi tunggal. Selalu tak beri nggak banyak. Jadi contoh yang paling sederhana sudah saya tunjukkan. Dengan 2 persamaan, P variabel, 3 variabel, yang paling sederhana. Itu aja sudah menunjukkan tak beri nggak banyak. Berarti penyelesaiannya ini selalu berbentuk seperti ini. X3 kali fungsi basis, vektor basis, plus vektor basis. Selalu kelipatan dari X3 ini yang menyebabkan tak beri nggak banyak. Ya, kalau Anda cari soal yang lain, pasti bentuknya kayak gini. Cuma beda vektor basisnya. Pasti itu. Jadi sudah dijamin, kalau ini sudah benar, jangan diubah ini. Ini sudah benar, solusinya Itu Pak, tak beri nggak. Apa? kalau matriksnya setiap barisnya itu dibuat sama, Pak Sul. A-nya dibuat sama. Yang kalau baris setiap barisnya, Pak. Kalau gitu kan namanya persamaannya sama. Kan di sini konsepnya kan sudah dijelaskan. Loh, ini menunjukkan ada perbedaan kan? Kalau ini sama lah, masa sistem persamaan namanya. Ya, ini sama semua ya berarti satu persamaan. Paham maksudnya? Coba ini kamu ganti sama semua, ini sama, ini sama, ini sama. Loh, kan jadi satu persamaan, cukup ambil satu aja. Nah, iya kan? Kalau Anda ngambil satu saja, tak beri nggak banyak juga penyelesaiannya. Coba ambil satu persamaan. X1 min X2 plus X3 sama dengan 5. Jawabnya X2 dan X3 disetting bebas. X2-nya S, X3-nya T. Maka X1-nya fungsi dari ST. Tak beri nggak banyak kan penyelesaiannya. S-nya disetting 1, T-nya 2. Maka X1-nya sekian. S-nya 5, T-nya 3, maka X1-nya sekian. Kan tak beri nggak banyak. Paham maksudnya? Kalau Anda menganggap bahwa A-nya ini barisnya sama semua. Tak beri nggak banyak. Ngerti maksud jawaban saya? Halo? Tadi yang tanya siapa ini? Saya, Pak. Nah ya, kalau kamu mengambil barisnya A sama semua, itu berarti apa? A11 sama dengan A21 sama dengan AN1. Betul enggak? Iya. Ya, ini sama semua. Berarti sistem persamaannya cukup diwakili satu persamaan kan? Kalau kelipatannya itu berlaku nggak, Pak? Jadi misalnya yang baris pertama tuh 1 semua, yang baris kedua 3 semua, yang baris ketiga 2 gitu. Ya boleh saja. Boleh saja. Boleh, seperti itu, boleh. Tapi selesaikan seperti yang saya tunjukkan tadi. Diperoleh nggak penyelesaian bentuk seperti ini? Pasti bentuknya seperti ini nanti. Nah, silakan dicoba. Anggap aja ini 1 semua kan, yang ini 2 semua. Ya, nanti kan diselesaikan kan. Berarti nanti apa? Kalau kita nyatakan sebagai X3, berarti yang ininya sama semua, maksudmu gitu. Koefisiennya X1, X2, X3 sama. Ini sama semua. Yang ini 2 semua. Kelipatannya. Kalau kelipatannya kan tinggal dibagi aja, nanti kan kembali ke asal. Nah, gini lah, misalnya gini. Saya ambil 2 saja. 2 saja. Nah, ini saya hapus. Nah, silakan rongkan, ini saya ganti 2. Ini min 4, gitu kan? Yang ini bebas. Ini harus beda. Iya, ini harus beda. Betul, gini maksudnya. Iya. Iya, Kan Pak. kelipatan 2 dari ini. Ya. Berarti apa? Ada ketergantungan dalam matrik A. Berarti matrik A tidak full rank. Ya, kenapa? Karena baris kedua kelipatan dari baris pertama. Ranknya 1 kan? Kira-kira punya solusi enggak ini? Untuk kasus yang begini. Nah, caranya gini. Ini bisa dibawa ke situ, mungkin apa enggak? Ini bawa ke situ.
Kalau ini saya bagi 2 jadi apa? Coba. Kalau ini saya bagi 2 ya. Jadi apa? Di logika dari sini aja sudah kelihatan. Ini saya bagi 2 ketemu ini. Ini saya bagi 2 ketemu ini. Ini saya bagi 2 ketemu ini. Ini saya bagi 2 ketemu 1. Betul ya? Betul apa enggak ini? Nah, ini artinya apa, Mbak? 2 persamaan ini cukup diwakili 1 persamaan. Yang saya bilang tadi. Cukup diwakili 1 persamaan. Berarti untuk menyelesaikan sistem ini cukup ini aja yang dipakai. Dan untuk menyelesaikan ini seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi. Apa? Cukup dinyatakan dalam X1 sama dengan. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, X1 sama dengan apa, Mbak? Min X2. Paham ya? Plus 2X3 plus 1. Nah, caranya ini ganti nama S, ini ganti nama T. Jadi X2-nya S, X3-nya T lah gitu. Sehingga kita dapatkan X1-nya nanti sama dengan apa? Min S ditambah 2T plus 1. Kita lihat vektor basisnya nanti. Nah, sehingga kita dapatkan X bentuknya gini nanti. Ya, ini miliknya apa? X1. Saya sini ya. Nah, paham ya? Yang ini miliknya siapa? S. Yang ini apa? T. Nah, lihat sekarang. Ini bisa saya tulis S. Kelipatan S. Kali apa ya? Min 1, 1, 0. Nah, plus sekarang T. Kali apa, Mbak? 2, 0, 1. Nah, baru konstanta. Ayo, apa konstantanya? 1, 0, 0. Nah, ini jawabnya. Tak beri banyak apa enggak? Tak beri banyak. Malah di sini kita bisa nyeting S dan T-nya bebas berapapun. Itu kalau yang kamu masuk, tetap tak beri banyak. Paham ya? Iya, paham, Pak. Tak beri banyak. Nah, suatu sistem persamaan AX sama dengan C yang mempunyai 1 atau lebih vektor solusi, nah, dikatakan konsisten. Jadi penyelesaiannya itu boleh tunggal, boleh banyak. Solusinya boleh 1, boleh lebih dari 1. Itu dikatakan konsisten. Jika sistem persamaan tidak mempunyai solusi, dikatakan tidak konsisten. Dikatakan tidak konsisten. Untuk menggambarkan struktur dari sistem persamaan AX sama dengan C yang konsisten, misalkan A matrik berukuran P kali P, nah lihat ini matrik persegi A-nya, diambil khusus ini. Kalau A-nya ini matrik persegi, ukuran P kali P, maka X-nya harus berdimensi P kali 1. Nggak mungkin N kali 1. Kenapa? Kalau ini N kali 1 nggak bisa dioperasikan. Tidak konformal nanti. Nah, ini yang kasus khusus loh ya, perhatikan khusus ini. A-nya P kali P, rank-nya R. Nah, rank-nya R, artinya apa? Tidak full rank. Jadi matrik A ini tidak full rank. Artinya apa? Baris dari A itu bergantung linear, karena tidak full rank. Barisnya A saya lambangkan dengan transpos A1, transpos A2, sampai transpos AP. Ingat, ini sudah ada di catatan sebelumnya. B transpos kali A itu kombinasi linear dari baris-barisnya matrik A. Ini baris-barisnya matrik A. Dengan skalarnya elemen-elemennya B, B1 sampai BB. Kalau dia bergantung linear, artinya apa? Ada BI yang tidak nol. Kalau BI tidak nol, berarti B-nya bukan vektor nol. Gitu loh maksudnya. Nah, kalau dikatakan B transpos A bernilai 0, itu mungkin karena sudah dikalikan dengan A. Kalau ternyata dari sistem ini kita dapatkan BI-nya 0 semua,
maka baris-barisnya bebas linear. Sehingga full rank. Full rank. Padahal tadi dikatakan dia tidak full rank. Perhatikan. Kenapa tidak full rank? Ini, ranknya sama dengan R kan? Matrik A punya rank R di mana R-nya lebih kecil P. Lebih kecil P. Kan tidak full rank. Kalau tidak full rank berarti ada baris yang bergantung linear kan? Ya, bisa aja baris pertama bergantung baris kedua, ketiga sampai ke P. Atau baris kedua bergantung pada A1, baris pertama, ketiga sampai ke P, dan seterusnya. Itu maknanya. Barisnya bergantung linear. Itu kalau kita menggunakan konsep itu. Ini dengan mengasumsikan kalau kita tulis seperti ini. Kalau ini sebaliknya, ini bacanya kolom. Kolom-kolom dari A, kalau dia bebas linear, maka full rank. Full rank. Ya, kalau full rank, di mana dia berukuran persegi, maka punya inverse, non singular. Sehingga solusinya tunggal. Konsisten dia. Nah, kalau dia tidak full rank, tetap punya solusi, tapi solusinya banyak. Konsisten juga. Gitu ya. Itu maksudnya di sini ya. Nah, sekarang perhatikan ini kan konsep vektor. Vektor kolom kali vektor baris jadi skalar. Sekarang nolnya tipis, skalar soalnya ya. Maknanya ini. Ini definisi dari dot product gitu loh. Kalau di vektor namanya dot product, perkalian titik ya. Ini. Sekarang kita akan mengalihkan sistem persamaan AX sama dengan C dengan transposnya B. Ini saya kali transpos B, ini saya kali transpos B. Sehingga kita dapat ini. Tadi dikatakan transpos B kali A itu 0. Nah, sesuai ini. Nah, 0. Ya kan? Kita masukkan ke sini. Maka kita dapatkan transpos 0 dikali X, hasilnya transpos B kali C. Nah, ini hasilnya 0. Nolnya 0 skalar. Karena ini vektor, kolom, vektor, baris. 0 kan? Nolnya 0 skalar, sesuai ini. Sebaliknya jika dia tidak 0, jadi transpos B kali C tidak 0, maka tidak ada X yang memenuhi ini. Jadi syarat yang harus dipenuhi, transpos B kali C harus 0. Maka dia punya solusi. Kalau dia tidak 0, gitu, tidak 0, maka dia tidak punya solusi. Nah, itu maksudnya. Ini berarti apa? AX-nya sama dengan C itu konsisten. Dia punya solusi ketika transpos BC 0. Ya. Atau ditulis di sini. Ini sama dengan 0. Nolnya 0 tipis. Yang ini 0 tebal, vektor baris yang semua elemennya 0. Ini 0 tipis jadinya. Seperti ini. Ya. Jadi ada solusinya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak Sun, Ya, bisa diterangin yang slide 4 di bawah itu, Pak. Saya kurang paham, Pak, sama yang nolnya itu. Slide yang mana? Yang 4, slide 4, Pak. Ini. Ya yang B transpos A yang disebut 0 bergantung linear itu. Nah ya, ini kan baris-barisnya bergantung linear. Ya, kalau bergantung linear berarti dia tidak full rank. Full rank. Sesuai. Ini kan tidak full rank ini. A-nya kan tidak full rank. Wong ranknya R kurang dari B. Maka harus memenuhi syarat ini dulu kan. Ini kan harus dinolkan. Kalau Anda belajar rank itu kan diterangkan di situ apa? Kolom-kolomnya bebas linear atau baris-barisnya bebas linear. Itu kan harus memenuhi hukum ini dulu. Nah, karena ini berdasarkan vektor baris, jadi nulisnya transpos 0. Kalau vektor kolom nulisnya cukup 0 saja. Ya, di penjelasan rank kan ada itu. Makanya harus dinolkan. Baru dicek apakah sistem ini punya penyelesaian untuk B. Nah, kalau B-nya ini tidak semuanya 0, maka bergantung linear. Nah, bergantung linear kan. Jadi nanti di sini jelas ada BI yang tidak 0. Kalau semua BI-nya 0, namanya bebas linear, jadi full rank.
menyalahi ini. Ini kan tidak full rank. Kalau tidak full rank berarti ada baris yang bergantung linier. Kapan bergantung linear? Ya ini harus kita setting 0 kan. Nanti ditemukan BI yang tidak 0. Begitu aja maksudnya. Nah, ini dipakai untuk menuju ke sini. Nah, ke sini alasannya gitu. Sehingga dia punya penyelesaian untuk X. Coba, vektor baris 0 dengan vektor kolom X sama dengan 0. X-nya itu vektor 0 apa bukan? Tidak kan? Sembarang vektor yang tidak 0. Jadi punya penyelesaian itu. Pasti akan memenuhi AX sama dengan C. Dengan cara mengalihkan transpos B. Yang hasilnya ini 0 kan? Nah, ini berarti punya penyelesaian untuk X. X-nya diperoleh dari mana? Dari sini. Nah, vektor 0 dikali berupa baris kan, dikalikan vektor X, hasilnya 0. Ada penyelesaiannya. Nah, kalau punya penyelesaian, ya maka dia jadi konsisten. Ya, dia jadi konsisten. AX sama dengan C. Nah, cara yang lebih gampang cukup dicek matrik augmented-nya. A, C. Matrik A digabung dengan kolom C. Kalau ranknya ini sama dengan ranknya A, ya, maka dia konsisten. Nah, ini yang sudah dipakai oleh ini ya di konsep nanti ya pengantar model linier, kita cukup ngeceknya lewat ini bisa. Jadi rank dari matrik A sama dengan rank dari matrik augmented-nya. Matrik augmented itu matrik yang diperbesar. A digabung dengan C, itu namanya augmented. Seolah-olah penambahan C-nya ini nggak ngefek, tidak merubah ranknya A. Nah, kalau itu terjadi sistem persamaan konsisten. Itu jawabnya. Akhirnya muncul teorema ini. Sistem persamaan AX gitu, mempunyai sekurang-kurangnya satu solusi, berarti boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Untuk vektor X, jika dan hanya jika ranknya A sama dengan ranknya matrik augmented. Ya, gitu ya. Nah, ini buktinya. Misalkan ranknya A sama dengan ranknya A, C, maka menambahkan C tidak mengubah rank, ya kan? Menambahkan C tidak merubah rank. Vektor C adalah kombinasi linier dari kolom-kolomnya A. Nah, coba lihat. Ini kalau saya tulis bisa begini. A besar kali X gini. Di mana A1 kolom pertama dari matrik A. A2 kolom kedua dari matrik A. AP kolom ke P dari matrik A. Ini namanya kombinasi linier dari kolom-kolomnya matrik A. Jadi C itu kombinasi linier dari kolom-kolomnya matrik A. Ya. Yaitu terdapat beberapa X. Nah, beberapa X ini kan sedemikian hingga memenuhi ini. Dengan menggunakan persamaan 1.37, saya bisa menuliskan AX sama dengan C. Jadi X adalah solusinya. Karena apa? Kita dapat menemukan X nanti. Ya, berapa nilainya? Ya tergantung isinya A1, A2, sampai AP. Yang memenuhi ini. Jadi cukup dicek ranknya A sama dengan ranknya A, C. Nah, untuk prakteknya nanti bisa dicek ya. Jadi sebaliknya kalau kita menganggap bahwa terdapat solusi vektor X sedemikian hingga memenuhi ini, maka secara umum ranknya A lebih kecil atau sama dengan ranknya A, C. Nah, karena kalau sudah digabung, ya kan, kita bisa mengatakan ranknya A, C bisa lebih dari rank A atau sama dengan rank A. Di lain pihak, karena ada sebuah X sedemikian memenuhi ini, maka ranknya A, C sama dengan ranknya ini. Ini C-nya ini saya ganti AX. Ini saya tulis gabungnya bisa seperti ini. Ini matrik. Ini juga matrik sama. Matrik A digabungkan dengan vektor AX. Ini vektor ya. Kalau ditulis gabungannya jadi gini. Menurut sifat rank, bahwa rank A kali B itu lebih kecil atau sama dengan rank A. Jadi seolah-olah ini nggak ngefek. Ini matrik loh ya.
Matrik identitas digabung dengan vektor X. Nah, dari sini saya dapatkan dua persamaan. Ranknya A lebih dari atau sama dengan rank A, C. Di lain pH, rank A, C lebih dari atau sama dengan rank A. Kalau saya tulis jadi gini. Menurut hukum matematik, kalau satu bilangan diapit dua bilangan yang sama, maka bilangan itu sama dengan bilangan yang mengapit. Misalkan A lebih kecil, B lebih kecil A. A lebih kecil atau sama dengan B, B lebih kecil atau sama dengan A. Itu berarti A sama dengan B. Akhirnya kita dapatkan ini. Nah, ini bahasa matematiknya begitu. Untuk menunjukkannya pakai cara diubah ke bentuk seperti ini. Ini mengisyaratkan bahwa rank dari A sama dengan rank dari A, C. Nah, itu ya, sebagai contoh. Nah, ini contoh realnya. Saya punya sistem persamaan. Nah, ini contohnya tadi yang 3 kali berapa? 2. N-nya 3, B-nya 2. Nah, sistem persamaan ini kalau saya tulis secara matrik, kalau tadi kan saya pakai cara manual, tidak pakai matrik augmented. Ini saya selesaikan dulu, dapat X1, X2, terus saya cross-check ke sini. Memenuhi enggak? Kalau iya, solusinya tunggal. Kalau tidak memenuhi ini, tidak punya solusi. Nah, kan dua kemungkinan. Makanya pernyataan yang ditulis si Renser itu saya juga ragu dengan contoh ini. Mungkin dia lupa tidak mencantumkan itu ya. Ya bisa saja kan, karena tidak diedit secara menyeluruh ya oleh editornya, bisa saja gitu ya. Kecolongan gitu. Enggak semua yang ditulis itu mesti benar ya, namanya orang gitu ya, bisa berbuat kesalahan juga mungkin terjadi ya. Nah, ini kalau saya ubah ke matriks jadi begini. Saya kira enggak masalah ini. X1-nya koefisiennya 1, 1, 1. X2-nya 2, min 1, 1. Nah, ini C-nya. Ranknya ini berapa? Ini A-nya kan? Ranknya ini berapa? Ayo. Ya jelas 2. Lihat kolom aja. Jangan lihat baris. Kenapa? Yang dilihat dimensi yang lebih kecil kan? Kolomnya berapa? Ada 2. Apakah kolom ini, kelipatan kolom itu? Jelas tidak. Berarti ranknya 2. Sekarang kalau matrik ini saya gabung dengan C. Ini A, C. Augmented namanya. Ranknya tetap 2 apa enggak? Kalau ranknya tetap 2, berarti dia konsisten sistem ini. Nah, ini kalau pakai teorema tadi, mudah dicek. Dia konsisten. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini saya gabung dengan ini. Kira-kira ada hubungan enggak? Antara kolom ini dengan kolom-kolom ini. Coba Anda cek, dicermati sejenak. Apakah kolom ini bergantung pada kolom ini sama itu? Kalau tidak, berarti ranknya beda. Ranknya bisa 3. Rank A, C bisa 3. Tapi kalau ada ketergantungan, susut, ranknya jadi 2. Ada hubungan antara kolom ini dengan kolom ini? Hubungan ranknya tuh hanya bisa kelipatan ya Pak Sri. Kalau pertambahan atau pengurangan itu nggak bisa ya Pak? Loh, bisa, pengurangan juga bisa, itu kelipatan. Misalkan kolom 1 dikurangi kolom 2, itu artinya apa? Kelipatan. Bahwa kolom 3 sama dengan kolom 1 dikurangi kolom 2, kan bisa itu. Itu namanya bergantung. Kolom 3 bergantung kolom 1 dan kolom 2. Saya sekarang ingin cek, apakah ada hubungan ketergantungan kolom 3 dengan kolom pertama kedua? Ada. Mana? Ini kalikan 2, tambahkan ini. Coba kita cek. Ini saya kalikan 2, tambah 2, 4. Ini saya kalikan 2, tambah min 1, 1. Ini saya kalikan 2, tambah 1, 3. Nah, berarti kolom ini bergantung pada kolom ini sama itu kan? Ini saya coret, berarti ranknya juga 2. Jadi matrik A, C ranknya 2, matrik A ranknya juga 2. Berarti konsisten. Tanpa menyelesaikan.
Jaminannya teorema tadi. Ya. Tanpa menyelesaikan. Nah ini A, C kan, ini ranknya 2. Alasannya, kolom yang ketiga ini 2 kali kolom pertama ditambah kolom kedua. Ya kan, ini buktinya. Karena rank A sama dengan rank A, C, nilainya 2, ya, setidaknya ada satu solusi. Ada satu solusi. Kita cek, kalau cari solusinya adalah 2,1. 2,1 pasti memenuhi ketiga sistem ini. Ketiga persamaan ini. 2,1 memenuhi. 2,1 memenuhi. 2,1 loh, ya kan? Sekarang tiganya ini tak ganti 2. Nah, dengan mengganti ini menjadi 2, ini sudah nggak memenuhi. 2,1 tadi sudah nggak memenuhi. 2,1 harusnya 3 kok 2 loh. Ini berarti sudah tidak konsisten. Meskipun di sini memenuhi, di situ tidak. Ya kan? Nah, ini secara gambar yang konsisten tadi dan solusinya tunggal itu gambarnya gitu. Ketiga garis bertemu di satu titik. Ya, ini bisa digambar karena variabelnya hanya 2. Kalau 3 sudah berupa bidang, sulit ngeceknya. Ya. Gambarnya maksudnya yang sulit. Ya. Nah, ini sebagai ilustrasi seperti itu. Ini punya solusi. Solusinya tunggal. Nah, ini gambar sistem persamaan yang konsisten itu ya seperti itu. Ya, solusi tunggal. Sekarang kita lihat. Ini. Tadi 3 saya ganti 2. Ternyata A, C itu ranknya 3. Kenapa? Karena saya tidak menemukan kombinasi linear kolom ketiga dengan kolom pertama kedua. Tidak ada kombinasi linear dari kolomnya. Yang hasilnya nanti 0. Ya. Jadi determinan dari A, C tidak 0. Nah, kalau determinan dari A, C tidak 0, maka dia non-singular. Ya. Ranknya 3 kan? Sedangkan ranknya A sendiri 2. Karena ini tidak dipenuhi, berarti tidak konsisten. Jadi sistem persamaan